Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Andes Bimantoro akan menjelaskan tentang metode Gauss-Seidel dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Yang pertama yaitu algoritma dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Seidel. Yang pertama yaitu kita menentukan batas maksimum iterasi atau batas error ataupun toleransi error. Berikutnya, tentukan nilai awal untuk setiap X. Dan berikutnya, jika adalah nilai aproksimasi X pada iterasi ke K, maka untuk I sama dengan 1 sama dengan N, seperti formulasi yang tertera di sini. Kemudian, bila error untuk setiap sudah lebih kecil daripada toleransi error, maka proses iterasi berhenti. Jika masih lanjut, maka ulangi langkah sebelumnya. Ya, di sini ada contoh kasus. Selesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode iterasi Jacobi dengan toleransi error 10 pangkat min 5. Yaitu untuk 2x1 minus x2 ditambah 10x3 sama dengan min 11. 3x2 min x3 tambah 8x4 sama dengan min 11. 10x1 min x2 ditambah 2x3 sama dengan 6. Minus x1 tambah 11x2 minus x3 tambah 3x4 sama dengan 25. Nah, yang pertama kita lihat apakah matriks ini merupakan diagonalnya itu diagonally dominan. Ya, bisa kita lihat di sini di mana diagonal utamanya itu entry-nya lebih kecil dari jumlah pada entry baris tersebut. Nah, setelah kita sudah dapat bahwa matriks ini diagonal utamanya nilainya lebih kecil dari entry baris total barisnya, maka dapat dikatakan bahwa matriks ini adalah non-diagonally dominant. Maka kita dapat melakukan pertukaran baris untuk memperoleh baris dengan bertanda lebih dari. Dan didapatlah persamaan baru seperti ini, di mana kalau menurut metode Jacobi dalam mencari X1 maka kita membutuhkan X2 dan X3 pada iterasi 0. Begitu juga seterusnya. Sedangkan pada Gauss-Seidel jika kita dalam mencari X1 di sini 6 ditambah X2 dikurang X2 X3 per 10, maka karena ini X2 dan X3 belum diketahui, maka kita menggunakan yang sebelumnya. Sedangkan di sini untuk X2-nya sama dengan 25 ditambah X1 untuk K tak sama tambah 1 ditambah X3 dikurang 3X4. Untuk X1-nya maka kita menggunakan yang terbaru. Dan di sini untuk X2-nya juga kita menggunakan yang terbaru dan begitu seterusnya. Nah, didapatlah seperti yang tertera di gambar. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini, yang langkah pertama pada iterasi 0, maka nilai X1, X2, X3, dan X4 itu kita 0. Sedangkan untuk nilai X1 itu kita kembali ke rumus yang ini, yang di Gauss-Seidel, kita masukkan nilai dan didapatlah 0,6. Begitu juga untuk yang lain-lainnya. Sedangkan untuk error ini kita didapatkan yaitu total nilai sebelumnya, dan untuk error ini adalah jumlah dari error ini. Nah, jika nilai error masih lebih dari batas toleransi error yaitu 10 pangkat negatif 5, maka iterasi masih berlanjut dan didapatlah pada iterasi ke-6 bahwa nilai dari error sudah kurang dari 10 pangkat negatif 5. Dan di situ iterasi berhenti.
Nah, selanjutnya, ini adalah perbedaan antara Jacobi dan Gauss-Seidel. Sedangkan di Jacobi, menentukan semua nilai variabel X kali tambah 1 menggunakan nilai variabel yang ada pada iterasi sebelumnya. Sedangkan pada Gauss-Seidel, perhitungan dilakukan dengan menggunakan nilai variabel yang terakhir diperoleh atau yang terupdate. Sedangkan untuk kecepatan konvergensi hasil, Jacobi memberikan hasil yang konvergen, sedangkan Gauss-Seidel memberikan hasil yang lebih cepat dan konvergen. Dan bisa kita lihat sendiri pada kasus yang tadi, untuk metode Gauss-Seidel kita hanya memerlukan 8 iterasi, sedangkan pada Jacobi kita membutuhkan lebih banyak iterasi. Nah, itulah penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.